Oke, jadi kembali ke sini kita berbicara inferensial proporsi binomial ya. Jadi di sini kalau kita punya data kategorik ya, terutama kategorinya ada dua, atau datanya itu binari atau dikotomi ya. Kita di sini pelajari bagaimana cara melakukan statistika inferensial. Artinya apa? Statistika inferensial itu artinya kita coba menyimpulkan ya, eh, menyimpulkan bagaimana yang ada di populasi ya. Jadi ide dari statistika inferensial itu kan kita punya data yang berasal dari sampel ya. Kita punya data sampel, kemudian kita gunakan informasi sampel itu untuk mengambil kesimpulan yang ada di populasi. Ya, itu kan ide dari statistika inferensial ya. Jadi di sini kita berbicara inferensial khusus untuk variabel binari dulu ya, proporsi binomial. Oke, nah sebagai review sedikit ya, statistika inferensial tadi ya, di sini idenya kita mencoba menggambarkan atau mengambil kesimpulan ya. Jadi kita punya sampel, ini sampel, kemudian kita menggunakan informasi sampel untuk menggambarkan, menjelaskan populasi. Ya, inilah yang kita sebut dengan inferensial. Nah, bagaimana cara melakukan inferensial? Ini kan harusnya pernah dipelajari di statistika elementer ya. Jadi ada 3 cara untuk melakukan statistika inferensial. Yang pertama itu adalah dengan melakukan estimasi titik, pendugaan titik ya, atau point estimation. Kalau bahasa Inggrisnya kita sebut point estimation ya. Atau cara kedua kita gunakan confidence interval atau kita estimasi selang kepercayaannya ya. Kemudian yang ketiga, cara ketiga itu adalah dengan melakukan uji hipotesis. Jadi ada 3 cara secara umum ya untuk melakukan inferensial. Nah, untuk yang estimasi titik sendiri ini kan sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi metode maksimum likelihood itu adalah salah satu metode statistika inferensial dengan pendekatannya itu adalah estimasi titik. Jadi kita estimasi berapa besarnya proporsi ya, karena kan kita berbicara proporsi binomial. Jadi kemarin sudah kita turunkan, kalau kita punya Y berdistribusi binomial, dengan parameternya kan ada N, banyaknya kejadian atau percobaan, dan parameternya itu adalah Pi. Ya. Parameter Pi ini kan yang tidak kita ketahui ya, dan inilah yang kita estimasi menggunakan data, menggunakan sampel. Ya. Dengan menggunakan pendekatan maksimum likelihood, kita bisa estimasi ya. Kita duga, kita sebut P topi, atau biasanya kita sebut juga P ya. Silakan mau pakai P topi atau P. Ini adalah penduga atau estimasi titik menggunakan maksimum likelihood, kita turunkan ya. Kemarin hasilnya adalah banyaknya kejadian sukses dibagi dengan banyaknya percobaan. Ya, jadi ini estimasi titiknya. Itu sudah kita pelajari kemarin ya. Nah ini ya, yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau kita punya data binari ya, atau data Y yang mengikuti binomial, artinya outputnya hanya ada 2 ya, sukses atau gagal ya, ini binomial. Dengan parameternya N, banyaknya kejadian, P-nya itu parameter yang menyatakan peluang sukses ya. Jadi P-nya menyatakan peluang sukses ya. Maka menggunakan estimasi titik atau metode maksimum likelihood MLE untuk theta ini kita bisa peroleh dengan menghitung banyaknya kejadian sukses dibagi dengan banyaknya percobaan atau kejadiannya ya. Atau di sini tadi notasinya kita sebut P topi, ada juga yang menggunakan notasinya P, huruf P kecil ya. Ini kita sebut dengan proporsi sampel ya. Jadi proporsi sampel ini kita sebut dengan estimator atau estimasi titik. Karena ini kita gunakan untuk mengestimasi nilai Pi yang ada di populasi ya. Jadi besaran Pi yang ada di populasi kita estimasi dengan proporsi sampel ya.
Oke, nah proporsi sampel, si P-topi ini itu memiliki distribusi sampling. Ada yang tahu, pernah mendengar istilah distribusi sampling? Ada yang pernah mendengar istilah distribusi sampling? Atau baru dengar? Sudah pernah mendengar nggak? Mendengar istilah distribusi sampling? Halo, ini tidak ada yang respon? Masih hadir kan ya? Sebenarnya udah pernah dengar Bu, cuman belum tahu definisinya gitu sih Bu. Oke, siapa tadi yang menyebutkan? Siapa Raffi tadi? Bu. Ya, Raffi ya. Nggak apa-apa Raffi ya. Tapi Ya. paling nggak pernah dengar ya. Mungkin belum belum secara jelas ya. Definisinya apa sih distribusi sampling ya? Karena saya juga ngerasain sih seperti kalian ya. Dulu juga saya jadi mahasiswa S1 juga abstrak itu apa sih distribusi sampling ya? Oke, nggak apa-apa kita jelaskan ya, saya jelaskan. Oke, di sini sebentar. Ini kayaknya sudah hadir semua ya. Ini saya kirim dulu daftar absen ya, sekalian diisi. Oke, apa itu distribusi sampling? Kalau distribusi kan kalian sudah paham ya, distribusi itu biasanya pernah belajar distribusi frekuensi. Jadi kalau misalkan kita punya data, ya misalkan saya punya data X, katakanlah X itu menyatakan tinggi badan, ya. Maka misalkan tinggi badan ini saya amati sampelnya itu misalkan mahasiswa UIN ya. Jadi saya misalkan populasinya adalah mahasiswa UIN. Kemudian saya ambil sampel ya. Jadi saya ambil sampel beberapa mahasiswa UIN ya, kemudian saya ukur tinggi badannya. Kita ukur tinggi badannya. Nah, dari sini kan kita bisa gambarkan ya, bagaimana distribusi tinggi badan mahasiswa UIN. Ya, misalkan saya gambarkan distribusinya misalkan seperti ini. Biasanya sih kalau tinggi badan kita pasti dapatkan umumnya normal, ya. Normal di sini artinya kan dia simetris ya. Jadi tinggi badan normal itu menyatakan apa? Berarti secara rata-rata mahasiswa itu ada di sini ya. Rata-ratanya sedang, nggak tinggi, nggak pendek, ya. Tapi walaupun demikian, pasti ada sebagian yang kita kategorikan postur tubuhnya itu tidak terlalu tinggi ya. Berarti dia ada di sini, ya. Jadi ada mahasiswa yang posturnya tidak terlalu tinggi, tapi kan frekuensinya nggak terlalu banyak. Makanya di sini tingginya ya, tinggi dari kurva ini kan tidak setinggi yang ada di tengah. Ya, jadi di sini menyatakan ada sebagian mahasiswa yang postur tubuhnya tidak terlalu tinggi tapi sedikit. Ya, begitu juga pasti ada mahasiswa yang postur tubuhnya tinggi, yaitu yang ada di sini ya, tapi frekuensinya itu tidak terlalu besar. Yang paling besar yang di tengah-tengah, rata-rata. Ya, ini postur tubuhnya ada di sini. Ini kita berbicara distribusi ya, ini bentuk distribusi tinggi badan. Atau secara umum ini kita katakan distribusi dari sebuah peubah acak X. Ya. Nah, ini kita berbicara distribusi. Nah, kalau distribusi sampling, ini kita tidak berbicara distribusi pada suatu peubah acak, tapi kita berbicara distribusi pada suatu statistik. Ya, berarti ini harus paham lagi konsep statistik itu apa. Jadi kita kenal, ada statistik, ada statistika. Statistika. Ada yang tahu bedanya apa? Statistik sama statistik A, pakai A. Atau sama aja? Kalau statistika itu ilmu ya, Bu. Iya, ilmunya. Kalau Kalau statistik, statistik itu lebih ke datanya, datanya himpunan data gitu. himpunan data ya. Oke, nggak apa-apa. Ujang. Tadi Ujang ya? Ya, Siapa ya? Ujang. Oke, nggak apa-apa Ujang ya.
Jadi benar ya tadi untuk sebentar ya. Ya jadi untuk statistika itu lebih ke ilmunya. Jadi ilmu bagaimana cara kita mulai dari mengumpulkan data, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis sampai kita menarik kesimpulan dari suatu data, yaitu statistika. Nah, kalau statistik itu beda. Statistik itu sebenarnya karakteristik dari suatu sampel, ya. Nah, sebentar. Oke, jadi, nah ini sebenarnya dibedakan. Statistik itu biasanya kita sandingkan, ada statistik, ada parameter ya. Jadi kita kenal ada statistik, ini biasanya tandingannya kita sebut parameter. Jadi kalau statistik, ini adalah karakteristik untuk suatu sampel. Karakteristik suatu sampel. Atau dengan kata lain yang namanya statistik, itu segala sesuatu yang kita hitung pada sampel. Contohnya apa? Yang kita hitung pada sampel, misalkan kita mau menghitung rata-rata. Rata-rata sampel itu kita sebut statistik. Ya. Notasinya apa? Notasinya biasanya kita tulis X bar. Ya. Atau misalkan kita hitung ukuran keragaman, ukuran variabilitas, salah satunya varian. Varian yang kita hitung pada sampel itu kita sebut statistik. Ya, notasinya apa? Biasanya kita tuliskan S kuadrat ya. Atau misalkan kita berbicara hubungan. Hubungan antara dua variabel kan kita pakai korelasi ya. Nah, hubungan yang kita hitung pada sampel yaitu kita sebut juga statistik. Biasanya apa kalau di statistika korelasi itu biasanya kita pakai korelasi Pearson ya. Biasanya notasinya adalah R ya. Jadi apapun itu yang kita hitung pada sampel atau dengan kata lain ya, karakteristik dari suatu sampel itu kita sebut statistik. Ya, sama seperti ini. Kita berbicara data kita adalah binari ya. Proporsi sampel yang ini ya, proporsi sampel ya sama. Proporsi itu kan yang kita hitung dan kita hitung pada sampel ya ini termasuk statistik ya. Berarti notasinya adalah P atau bisa di sini kita pakai pi topik ya. Jadi banyaklah apapun pokoknya yang kita hitung pada sampel itu kita sebut statistik ya. Jadi bisa dibedakan ya. Dengan statistika ini ilmunya. Kalau statistik itu yang berkaitan dengan nilai yang kita hitung pada sampel ya. Nah, kalau parameter itu apa? Kalau ini adalah karakteristik dari suatu populasi. Ya. Karakteristik populasi. Ya. Jadi, ya kebalikannya, kalau ini populasi ya, maksudnya karakteristik populasi itu berarti segala sesuatu atau nilai yang kita hitung pada populasi. Ya, contohnya apa? Kalau kita menghitung min rata-rata pada populasi, ya berarti kita sebut min populasi. Notasinya apa? Biasanya kita sebut mu. Ya. Kalau S kuadrat ini adalah variansi sampel, ya kan variansi juga bisa kita hitung pada populasi. Notasinya apa? Sigma kuadrat. Ya. Kalau R ini adalah korelasi sampel, ya korelasi juga bisa kita hitung pada populasi. Notasinya apa? Biasanya kita sebut rho. Ya. Begitu juga ini proporsi sampel ya. Proporsi sampel, kalau proporsi populasi ya berarti notasinya adalah pi. Ya, dan banyak ya. Apapun pokoknya kita hitung pada populasi ya kita sebut parameter. Ya lihat aja ini P, parameter P populasi. Kalau statistik ini pada sampel S. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat trennya apa. Kalau statistik umumnya kita menggunakan notasinya alfabet ya, huruf abjad, A B C D ya. Jadi statistik biasanya kalau ini kesepakatan aja sih orang-orang statistik. Jadi kalau statistik kita notasikan dengan alfabet, tapi kalau parameter ini biasanya kita pakai huruf Yunani ya. Jadi alfa, beta, gamma dan lain sebagainya itu biasanya kita gunakan sebagai simbol parameter. Ya. Sampai sini jelas ya? Bedanya statistik sama parameter ya. Oke, nah kembali ke distribusi sampling. Nah, distribusi sampling itu berkaitan dengan distribusi dari suatu nilai statistik. Ya.
Jadi seperti X bar di sini ya, X bar, S kuadrat, R, P, dan lain sebagainya. Secara umum statistik itu punya distribusi sampling. Ya, distribusi samplingnya apa? Contohnya gini. Misalkan gini, saya punya populasi. Ya, katakanlah populasinya itu cuman ada 4 orang ya, supaya memudahkan ngitung aja ya. Misalkan populasi ada 4 orang, si A, B, C, sama D. Misalkan yang mau saya teliti itu adalah berat badan. Ya. Jadi misalkan si A berat badannya 40, si B 50, C 60, C 70. Ya. Nah, dari populasi ini, kan umumnya kalau kita berbicara di statistika itu kan kita nggak pernah mengamati semua orang dalam populasi ya. Yang kita amati kan kita akhirnya mengambil sebagian dari populasi, kita ambil sampel. Ya. Jadi anggaplah populasi berukuran 4 ini kita ambil sampel. Ya. Katakanlah sampelnya berukuran 2. Ya. N-nya saya ambil 2. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya mau mengambil sampel dari populasi berukuran 4 ini, kira-kira ada berapa banyak sampel yang mungkin terambil? Atau kemungkinan pertama, sampelnya apa sih yang mungkin terambil kalau populasinya ada 4 ini? Siapa aja yang mungkin terambil? 2 orang jadi sampel. Siapa yang mungkin terambil? AB gitu, Bu. Iya, betul. Siapa? Hindi ya? Ya, AB, kemungkinan pertama AB ya. AB. Terus siapa lagi kemungkinan kedua? Ini kalau terambil sampel pertama ya. Terus siapa lagi? Sampel kedua kemungkinannya atau cuman AB aja yang mungkin terambil? Ada BC, CD, CD, terus HB, tadi siapa? AB, AC ya? ya, AC, terus AD, AD, terus BC, BC, BD, BD, sama CD. CD ya. Ada lagi nggak selain ini? Enggak ya, cuma ada 6 ya. Jadi kalau kita punya populasi berukuran 4, ada sebanyak 6 sampel ya. Ada 6 sampel berukuran 2 yang mungkin terambil. Ya. Nah ini cara menghitungnya bagaimana? Ini kan sebenarnya pakai kombinasi ya. Jadi hitung aja, kalau kita mau mengambil 2, ya mengambil 2 dari 6 kemungkinan, ya ini kan kita berbicara kombinasi ya. Kombinasi 4 dari 2. Ya, jadi masih ingat menghitung kombinasi kan 4 faktorial, dibagi 2 faktorial, dibagi 2 faktorial ya. Jadi kalau kita hitung 6. Ya. Jadi kalau kita punya populasi berukuran N besar, dan sampelnya kita ambil sebesar N kecil, ya berarti secara total ada berapa? Kombinasi N besar dan N kecil ya. Kombinasi N besar, N kecil, banyaknya sampel yang mungkin terambil. Ya. Oke, nah misalkan dari populasi ini, kan kita nggak mungkin ya mengambil semua kemungkinan sampel yang terjadi. Ya kan pasti cuma salah satu ya. Ya bayangkan kalau kalian punya populasinya UIN aja. Ya jangankan UIN, di kelas ini aja, misalkan kelas ini populasinya ada 20 orang. Kita ambil sampelnya berukuran 2 aja, ya kalian berarti hitung berapa? Ada sebanyak kombinasi 22 dari 20 ya. Ya kalian hitung aja, ini kan lumayan. Populasi kalian aja sebagai kelas ya, itu ada banyak kemungkinan sampel berukuran 2 yang terambil. Ya. Dan apakah semua sampel itu nanti akan diambil? Ya maksudnya semua kemungkinan kan enggak ya, jadi pasti diambil salah satu. Entah si AB, atau si AC, atau AD, BC, atau BD, atau CD. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini dari semua kemungkinan sampel, ada 6 ya. Kita hitung X-bar-nya. Yang pertama, ini X-bar-nya berapa kalau kita hitung berapa rata-rata berat badan sampel pertama? Kalau di sampel kita yang terambil si A dan si B,
Berarti berapa min sampelnya? Berapa min sampelnya? Rata-rata sampelnya? 40, 45. 45 ya. 40 tambah 50 bagi 2 ya. 45. Kalau seandainya si A dan C yang terambil, berarti X bar-nya berapa? A dan C 50. 50 ya. Kalau si A dan si D 55. 55 ya. Si B dan si C 55. ini ya 55 ya. Kalau BD 60 ya. 60. Kalau C dan D berarti ini 65. Ya. Oke, jadi sudah kita hitung ya, kemungkinan kalau semua sampelnya terambil ya, semua kemungkinan sampel yang terambil kita hitung X bar-nya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, X bar itu kan nilainya bervariasi ya. Nilainya kan beda-beda. Setiap sampel yang kita ambil ya, setiap sampel berbeda yang kita ambil itu kan akan menghasilkan X bar yang berbeda-beda. Jadi artinya apa? X bar itu variabel bukan? Dia adalah variabel ya. Artinya X bar itu punya min, punya variansi juga ya. Jadi dengan kata lain, karena X bar itu adalah variabel, dia akan memiliki distribusi ya. Ya bayangkan aja seperti ini ya. Yang contoh yang ini ya. Misalkan tinggi badan. Saya mengambil ada 6 orang. Ya, orang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Orang ke-1 misalkan tinggi badannya 170, 160, 162, 150, 164, 155. Ada 6 orang ya. Nah, kalian perhatikan tinggi badan itu kan nilainya bervariasi. Ya. Karena bervariasi, kalian bisa buatkan dalam bentuk distribusi seperti ini. Ya. Nah, sekarang bayangkan X bar juga dia nilainya bervariasi. Ada yang 45, ada yang 50, ada yang 60 dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Si X bar ini juga bisa kita buatkan distribusinya. Gimana cara buat distribusinya? Ya sama seperti ketika kalian membuat distribusi dari puba acak. Kita hitung aja frekuensinya, ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk histogram ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, sebentar. Saya gambarkan di sini nggak apa deh. Oke. Kita gambarkan ya, sumbu X-nya itu adalah X bar-nya ya. Sumbu X-nya adalah X bar, sumbu Y-nya itu adalah frekuensinya. Ya. Sekarang kita lihat, paling kecil X bar-nya berapa? 45 ya. Berarti di sini 45. Frekuensinya ada berapa? Frekuensinya cuma 1 ya. Karena cuma ada 1 nilai 45. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Ini berarti ketinggiannya 1, karena frekuensinya 1 ya. Kemudian 50 itu yang kedua terendah ya. 50 juga frekuensinya 1, berarti ketinggian batangnya sama. Ini 50 ya. Berikutnya 55. 55 frekuensinya berapa? Ada 2 ya. Berarti kita gambarkan batangnya lebih tinggi ya, seperti ini. Ini 55. Kemudian X bar berikutnya 60 sama 65. Ini masing-masing hanya ada 1 ya. Berarti kalau kita gambarkan ketinggiannya sama dengan 45 sama 50. Ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan distribusi dari X bar. Nah, karena X bar itu adalah statistik ya, suatu statistik, maka distribusinya ini kita sebut dengan distribusi sampling. Ya. Jadi distribusi yang saya gambarkan di sini untuk X bar, ya, ini kita sebut dengan distribusi sampling. Apakah cuma X bar aja? Ya enggak. Kalau misalkan kita punya statistik lainnya, di sini kan statistik banyak ya. Yang saya kasih contoh statistik ada X bar, ada sigma, ada S kuadrat, ada korelasi, ada proporsi sampel. Ya, sama. Proporsi sampel ini juga pasti nilainya akan bervariasi dari satu sampel ke sampel yang lain. Ya, jadi nanti kalau kita daftarkan ya, kita tuliskan semua sampel yang memungkinkan, ya,
kemudian kita hitung proporsi sampelnya, kan pasti proporsi sampel akan bervariasi ya, beda-beda dari satu sampel ke sampel yang lain. Nah, yang bervariasi ini kemudian kita gambarkan distribusinya, maka nanti distribusinya itu kita sebut dengan distribusi sampling. Ya. Jadi secara umum distribusi sampling itu selalu berkaitan dengan suatu nilai statistik. Ya. Karena kita berbicara statistiknya adalah proporsi sampel, ya maka di sini kita berbicara distribusi sampling dari proporsi sampel. Ya. Nah, ini karena data kita ya, sampelnya itu kecil, jadi belum kelihatan normal, tapi dia udah kelihatan simetris ya, kan dia simetris di titik tengah. Tapi semakin besar ukuran sampel, ini kan yang berdasarkan teorema central limit ya. Ketika ukuran sampelnya dibuat semakin besar, maka di sini distribusi samplingnya akan mengikuti kurva normal. Ya. Jadi ide dari distribusi sampling itu sekali lagi adalah kita berandai-andai ya. Kalau seandainya kita mengambil sampel berkali-kali, ya katakanlah kita ambil sampel dari suatu populasi 1000 kali, ya. Dari 1000 sampel, ya, dengan ukuran yang sama, dengan ukuran N yang sama, maka setiap sampel itu kan bisa kita hitung statistiknya, atau misalkan kita hitung proporsi sampelnya, ya. Jadi misalkan saya ambil sampel ke-1, sampel kedua, sampai dengan sampel ke-1000 ya. Dan asumsikan semua sampel ini berukuran sama, ukurannya N. Jadi harus sama ya, ukuran N-nya sama. Ya. Nah, dari sampel pertama kita hitung proporsi sampelnya, saya sebut P1. Sampel kedua kita hitung proporsi sampelnya, saya sebut P2. Dan seterusnya, sampai sampel kemungkinan sampel yang ke-1000. Saya sebut P1000. Ya. Nah, pasti nilai proporsi sampel P1, P2, sampai P1000 ini kan akan bervariasi. Nilainya nggak akan sama. Nilainya akan berbeda-beda dari satu sampel ke sampel yang lain. Ya. Nah, proporsi yang berbeda-beda ini ya bisa kita tuangkan. Kita gambarkan dalam bentuk distribusi ya. Nah, distribusinya ini kita sebut distribusi sampling. Ya. Nah, distribusi sampling artinya si proporsi sampel atau statistik apapun itu bisa kita hitung min-nya, ya. Jadi contohnya di sini kembali ke contoh yang ini ya. Yang contoh di sini ya. X bar itu kan punya distribusi sampling. Yang namanya distribusi itu bisa kita hitung nilai min-nya. Jadi X bar juga punya min. X bar juga punya standar deviasi. Ya, kalau kita hitung berapa di sini min dari X bar? Ya kita hitung aja seperti halnya kita menghitung min ya. Jadi kita jumlahkan semua data ya. Jadi 45 ditambah 50 ditambah 55 sampai dengan ditambah X bar yang terakhir ini ya, 65. Dibagi dengan banyaknya X bar. X barnya ada 6. Ini kita sebut misalkan X bar ya. Karena X bar kita barkan lagi kan ya. Jadi X bar. Atau min dari rata-rata ya. Min dari min sampel. Ini kalau kita hitung sama dengan 55. Ya. Atau ini sama dengan min populasi. Ya, bisa kalian lihat ini min populasinya berapa? Ini kan populasi ya. Karakteristik dari populasi kita sebut parameter. Parameter untuk min apa? Kita sebut mu. Cara menghitung mu bagaimana? Ya sama, menghitung rata-rata aja. 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 dibagi 4. Hasilnya berapa? Ya sama dengan 5. Ya. Jadi ini bukan kebetulan. X bar-barnya 55 sama dengan mu, karena si X bar, itu kalau kalian ingat di statistika matematika ya, X bar itu adalah estimator tak bias. Ya, jadi kan kalian pernah melihat konsep ekspektasi X bar ya, sama dengan mu. Ya, artinya si X bar itu adalah estimator tak bias dari min populasi. Ya, jadi di sini kembali ke konsep distribusi sampling ya. Jadi distribusi sampling itu selalu berkaitan dengan nilai statistik. Dalam hal ini statistiknya adalah proporsi sampel. Ya. Dan proporsi sampel statistik ya, tadi bisa kita hitung nilai min-nya, dan juga dia punya standar
deviasi. Ya. Standar deviasinya bagaimana ngitungnya? Ya sama, seperti kita menghitung standar deviasi biasa. Cuma datanya sekarang yang ini kan ya, datanya X-bar. Jadi data 6 X-bar ini, ya kita hitung. Standar deviasi ya seperti formula yang kalian sudah kenal ya. Menghitung standar deviasi itu gimana? Yang rumusnya ini ya, yang S kuadrat, pakai rumus yang sigma, yang X dikurangi X bar kuadrat ya, dibagi N minus 1. Cuma sekarang barangnya bukan X, yang kita hitung barangnya adalah X bar. Berarti X bar, ini kita ganti nih. Jadi barangnya sekarang bukan X, tapi X bar. Ya, kita kurangi dengan apa? Min dari X bar. Min dari X bar berarti kan X bar. Ya, jadi perhitungannya sama, seperti menghitung standar deviasi. Ya, jadi hitung standar deviasinya. Oh sorry, ini varian ya. Ini varian. Menghitung varian ya tinggal menghitung standar deviasi tinggal diakarkan ya. Jadi kalau mau menghitung S ya tinggal diakarkan aja variasinya. Dan khusus untuk berkaitan distribusi sampling, standar deviasinya itu biasanya kita sebut standar error ya. Jadi ada istilahnya. Standar deviasi yang kita hitung pada statistik ya, atau standar deviasi dari distribusi sampling ini kita kenal dengan standar error. Ya, jadi statistik apapun ya itu selalu bisa kita hitung standar errornya. Ya dengan mengasumsikan dengan berandai-andai kalau seandainya kita bisa mengambil sampel berkali-kali. Ya, sampai sini gimana? Tambah bingung? Atau sudah jelas? Ini masih berbicara konsep distribusi sampling ya. Oke, silakan. Sudah jelas? Silakan kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Oke, saya hapus ya. Jadi di sini sekali lagi ya, distribusi sampling ini berkaitan dengan statistik ya. Dalam hal ini kita berbicara proporsi sampel, ya. Dia adalah statistik dan proporsi sampel ya kalau kita berandai-andai bisa mengambil sampel berkali-kali ya, pasti proporsi sampel akan bervariasi dari satu sampel ke sampel yang lainnya. Jadi proporsi sampel bisa kita hitung, min-nya berapa, standar deviasinya berapa, atau standar deviasinya ini kita sebut ada istilah sendiri ya, kita sebut standar error ya. Nah, dari sini kita bisa turunkan ya standar deviasi dan min dari proporsi sampel ya. Menghitung min ini sih kita bisa pakai menggunakan konsep ekspektasi ya. Karena ekspektasi itu kan kita menghitung nilai min atau rata-rata ya. Jadi kita hitung ekspektasi dari proporsi sampelnya P. P-nya di sini tinggal kita substitusi ya. P itu kan adalah ini ya, proporsi sampel. Kita substitusi dengan estimator dari maksimum likelihood. Jadi P-nya kita substitusi dengan Y per N. Karena N-nya itu adalah konstanta, dia konstan ya, dia bisa keluar dari ekspektasi. Ya. Jadi dibagi N, ekspektasi Y dibagi N. Kita tahu bahwa ekspektasi Y, ya, ini dibagi N kita hitung sebagai nilainya sama dengan pi. Ya. Jadi di sini kita dapatkan bahwa ekspektasi dari proporsi sampel atau min dari proporsi sampel itu sama dengan proporsi yang ada di populasi. Jadi dia konsepnya seperti ini ya, seperti X bar. X bar itu adalah min tak bias untuk min populasi. Ya, kalau ini untuk si proporsi sampel dia juga sama ya, dia juga tak bias untuk proporsi populasinya. Ya. Ini untuk min dari proporsi sampel, kita juga bisa hitung standar deviasi atau standar error dari si proporsi sampel ya. Jadi kita hitung sigma P, sigma ini standar deviasi dari populasi ya, atau kita hitung standar deviasi dari si ini proporsi sampel, sorry. Ini standar deviasi dari proporsi sampel. Ini kita masukkan aja ya, P-nya kita ganti dengan Y.
per N ya, pakai yang ini. Karena N-nya itu konstan ya, jadi dia bisa keluar dari standar deviasi, kita punya sigma Y. Ya. Nah, sigma Y ini kita peroleh dari mana? Kenapa kok di sini hasilnya jadi akar ya? Karena masih ingat di pertemuan minggu lalu ya, kan ini mungkin yang ini ya, tadi belum dijelaskan. Kan kita minggu lalu sudah menurunkan ya, karakteristik dari perubahan acak binomial, ekspektasi Y-nya apa? Ini adalah N dikali Pi. Ya. Makanya di sini kita substitusi N dikali Pi, ya, N dikali Pi dibagi dengan N. Makanya N-nya hilang, kita dapatkan nilai Pi. Ya. Begitu juga kita kemarin saya jelaskan karakteristik adalah varian dari Y. Ya. Perubahan acak Y variannya kita kemarin turunkan adalah Pi dikali, jadi peluang sukses dikali peluang gagal ya. Ada N ya kalau nggak salah ya. N dikali Pi dikali peluang gagal. Berarti kalau kita akarkan, ini kita akarkan, kan kita dapatkan varian. Standar deviasi ya. Standar deviasi dari Y. Ya, jadi varian kita akarkan standar deviasi, berarti ini hasilnya adalah akar N Pi dikali 1 minus Pi. Ya. Kita masukkan ya ke persamaan yang ini ya. Kita masukkan ke persamaan yang ini kita bagi dengan N kan, kita bagi dengan N maka kita dapat ini, standar deviasi atau standar error dari proporsi sampel. Ya. Oke, nah dari sini kita bisa menggunakan konsep CLT ya, ini dari konsep central limit ya, teorema central limit theorem atau teorema central limit, di mana kalau N-nya besar, ya, maka si proporsi sampel ya, proporsi sampel itu bisa kita aproksimasi dengan distribusi normal baku, ya. Jadi di sini kita punya P-topi ya, atau di sini P-topinya adalah proporsi sampel ya, atau ini sama dengan P. Jadi proporsi sampel kalau kita kurangi dengan min-nya dibagi dengan standar deviasinya ya atau standar errornya, maka dia akan mengikuti distribusi normal baku. Ya. Jadi yang bawah ini kan standar errornya ya. Ini standar errornya. Ya. Jadi ini berlaku dengan catatan kalau N-nya besar ya. Jadi kalau N-nya besar, distribusi sampling dari proporsi sampel itu bisa kita dekati dengan distribusi normal. Ya. Keuntungannya apa? Kita pakai ini ya, karena nanti memudahkan untuk melakukan statistika inferensial, ya. Terutama misalkan kalau kita mau membangun selang kepercayaan atau misalkan melakukan uji hipotesis, ya. Oke, mungkin bisa dibaca-baca dulu ya. Saya tinggal dulu sebentar ya, 5 atau 10 menit ya. Di sini saya pause dulu aja recordnya. Oke. Jadi tadi kenapa kita harus tahu distribusi samplingnya, karena nanti kepentingannya itu adalah untuk melakukan statistika inferensial, terutama dalam hal melakukan uji hipotesis ya, atau uji signifikansi. Ya, jadi kalau uji hipotesis ya kita harus tahu bagaimana distribusi sampling dari statistik yang mau kita analisis ya. Ya sama, waktu kalian dulu belajar uji hipotesis untuk min ya, untuk rata-rata, ya tentu kalian harus pelajari bagaimana bentuk distribusi sampling ya atau karakteristik dari si X bar ya. Nah, di sini misalkan kita mau melakukan uji hipotesis mengenai proporsi binomial ya. Di sini kita tuangkan si hipotesisnya ya, kita tuliskan dalam hipotesis nihil atau H0 dan tandingannya kita tuliskan dalam hipotesis alternatif H1 ya. Jadi di sini kita tuliskan H0, ciri-ciri dari H0 itu biasanya selalu mengandung tanda sama dengan. Ya. Jadi H0 itu ada tanda sama dengan, sedangkan alternatif ini ada 3 kemungkinan tanda ya. Kalau nggak tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi ada 3 kemungkinan alternatifnya ya. Nah, kalau tidak sama dengan,
di sini biasanya kita sebut hipotesis dua arah ya, atau dua sisi. Ya, jadi di sini yang kita teliti, kita hipotesiskan itu adalah hipotesis dua sisi ya, atau tutel. Kita sebut tutel ya. Nah, bagaimana melakukan uji hipotesis ini? Ya kan tentu harus ada statistik ujinya dulu, ya. Statistik ujinya bagaimana? Ya. Jadi ide dari hipotesis itu kan kesimpulannya hanya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinannya adalah H0 ditolak, ya. H0 ditolak atau H0 gagal ditolak, ya. Atau H0 gagal ditolak ya. Jadi kalau H0 ditolak, dengan kata lain kita simpulkan si H1. Ya. Tapi kalau H0-nya gagal ditolak, ya berarti kan kita simpulkan apa yang ada di bawah pernyataan hipotesis nihil ya, H0 ya. Nah, bagaimana menyimpulkan H0 ditolak atau H0-nya gagal ditolak? Ini kan harus kita bangun statistik ujinya ya. Statistik ujinya di sini kita bangun berdasarkan tadi kita pakai konsep tadi ya, teorema central limit. Ya. Jadi teorema central limit ya. Teorema central limit kalau seandainya n-nya cukup besar ya. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan distribusi normal ya. Di sini kalau untuk statistik uji untuk proporsi binomial, ya di sini kita sebenarnya ada 3 metode ya, ada 3 cara. Seperti yang kalian lihat di sini, bisa menggunakan metode score test, kemudian ada wall test, sama ada likelihood ratio test. Ya, kita bahas dulu yang score test sama wall test ya. Nanti kita bahas di slide berikutnya untuk yang likelihood ratio test. Ya. Oke, nah bedanya apa? Score test sama wall test, ini pada prinsipnya kedua metode ini sama-sama menggunakan ini ya, rumus yang sama waktu kita jabarkan di slide sebelumnya mengenai yang ini, ya, di mana si proporsi sampel, proporsi binomial ya, ini bisa kita aproksimasi dengan kurva normal, dengan distribusi normal baku. Ya. Jadi kita menggunakan metode yang sama, cuman masalahnya rumus yang ini ya. Rumus yang ini itu adalah ada parameter yang kita nggak tahu. Kan P-topi ini kan kita bisa dapat ya. P-topi ini nilainya bisa kita dapat dari sampel data. Ya. Dari data sampel. Ini kan bisa kita aproksimasi dengan banyaknya kejadian sukses dibagi dengan banyaknya kejadian peristiwa yang kita lakukan. Ya, kita dapat P-topi. Kemudian N-nya juga ini kan diketahui. Ya. Tapi nilai P-nya ini kan kita nggak tahu. P ini kan adalah ini ya. P ini adalah parameter populasi yang kita nggak tahu. Ya. Nah, di sini yang membedakan adalah score test sama wall test. Ya. Ini sama-sama menggunakan rumus yang diberikan tadi ya. Cuman bedanya adalah ketika mengestimasi nilai P-nya. Ya. Jadi nilai P yang tidak diketahui, ya, nilai P yang tidak diketahui yang di sini ya. Sebentar, saya balik ke sini. Ya. Nilai P yang di sini ya. Standar errornya, terutama standar error. Standar errornya kan ini bisa dilihat. Standar errornya itu kan rumusnya itu berdasarkan ada parameter P ya, yang ini. Ya. Parameter P-nya ini kan kita nggak tahu. Ya. Nah, di sini makanya kalau untuk score test, nilai P-nya itu diestimasi dengan nilai P0. Ya, di sini. Jadi kalau score test, nilai P-nya diestimasi dengan P0, di mana P0 itu adalah nilai proporsi yang ada di bawah hipotesis nihil, yang ini. Ya. Jadi ini diestimasi, disubstitusi untuk menghitung standar error dari metode score test. Ya. Nah, sebaliknya wall test, nilai P-nya itu dihitung dengan nilai P. Di mana P ini apa?
P ini adalah proporsi sampel. Ya. Jadi proporsi sampel yang kita dapatkan dari data. Ya. Contohnya gini. Misalkan percobaan lempar koin aja ya. Misalkan dari percobaan lempar koin diperoleh misalkan dari 10 kali pelemparan, 6 kali itu muncul sisi angka. Ya, jadi misalkan Y-nya sama dengan 6, suksesnya 6 kali dari 10 kali percobaan. Ya. Berarti dari sini kita bisa hitung proporsi sampelnya berapa? 0,6 ya. 6 bagi 10. Ya. Kemudian misalkan saya berhipotesis ya. Karena saya anggap si koinnya itu fair, ya, saya asumsikan bahwa si proporsi atau parameter ya, parameter bahwa untuk peluang suksesnya sama dengan 0,5. Ya, karena saya asumsikan sama besarnya peluangnya ya. Berarti alternatifnya P-nya tidak sama dengan 0,5. Ya. Jadi bisa dibedakan kalau di sini yang namanya P, jadi kalau wall test ya, wall test itu nilai Pi-nya diganti dengan nilai 0,6. Dimasukkan ke sini. Ya. Tapi kalau skor test, yang dimasukkan sebagai nilai Pi-nya itu menggunakan ini, nilai 0,5. Nilai yang ada di bawah hipotesis nihil. Jadi kalau skor test berarti pakai nilai yang ini. Ya. Dihitung untuk menghitung standar error dari si proporsi sampelnya. Ya. Jadi secara umum rumusnya sama ya, cuman membedakan adalah bagaimana kita mengestimasi parameter Pi untuk menghitung standar errornya ya. Jadi kalau skor test pakai nilai Pi 0 di bawah hipotesis nihil, tapi kalau wall test standar errornya nilai Pi-nya diambil dari proporsi sampel. Ya. Oke, yang LRT nanti kita bahas ya. Oke, nah untuk skor test sama wall test ya, ini statistik ujinya ya. Statistik ujinya di sini saya sebut ZS, yang wall ini saya sebut statistik ujinya ZW ya. Dan ini untuk N yang semakin besar ya, ini menggunakan teorema central limit, maka kedua statistik uji dia akan mengikuti distribusi normal baku ya. Kemudian ini konsep dari StatMat juga ya. Jadi kalau kita punya distribusi normal baku, ya sembarang distribusi normal baku ya, ini normal baku, ya. Maka kalau X-nya kita kuadratkan, ya maka dia akan mengikuti distribusi chi-square ya. Ini notasi chi-square. Tulisannya chi-square ya, tapi bacanya chi-square ya. Chi-square dengan derajat kebebasannya 1. Ya. Jadi karena ZS sama ZW-nya mengikuti distribusi normal baku, maka kita juga alternatifnya bisa kita kalau kuadratkan ya, distribusi normal baku kalau kita kuadratkan dia akan mengikuti distribusi chi-square ya. Nah, apa keuntungannya kalau kita tahu distribusi samplingnya ya. Jadi normal baku ini adalah distribusi sampling dari statistik uji ZS sama ZW ya. Atau di sini distribusi sampling untuk Z kuadrat, baik ZS sama ZW, dia distribusi samplingnya mengikuti chi-square. Ya. Jadi kelebihannya kalau kita tahu distribusi sampling, ya nanti kita bisa hitung nilai p-value-nya. Dan p-value ini nanti yang kita gunakan untuk menyimpulkan ya, apakah H0-nya ditolak atau gagal ditolak ya. Rumus umumnya mungkin saya kira kalian sudah paham ya. Biasanya kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa, ya biasanya kita pakai alfanya 5% ya. Berarti kesimpulannya apa? Kalau kurang dari 5%, ditolak apa enggak ditolak nih? Ditolak, Bu. Ya, siapa tadi yang menyebutkan? Putri. Oke, Putri ya. Putri. Oke. Iya, jadi kalau kurang di sini berarti tolak H0 ya. Mau bentuk apapun ya, hipotesisnya ini seperti rumus baku ya. Jadi kalau p-value-nya lebih kecil dari 5% ya, entah apapun yang kalian uji, ada H0, H1, pasti selalu tolak H0. Ya. Oke, itu ya statistik ujinya.
Oke, nah di sini saya kasih contoh ya. Ilustrasi di sini misalkan saya ingin tahu mengenai karakteristik populasi mahasiswa UIN ya. Misalkan yang saya ingin ketahui adalah berapa sih proporsi mahasiswa UIN yang merupakan vegetarian, jadi nggak pernah makan daging ya, nggak suka makan daging, tapi lebih memilih Boleh makan mie nggak? nanti dulu sebentar. Boleh makan mie nggak dari Budi? Itu ya, jadi misalkan di sini yang mau saya teliti adalah berapa proporsi mahasiswa yang merupakan vegetarian ya. Misalkan saya berhipotesis, katakanlah setengah mahasiswa UIN itu merupakan vegetarian ya. Jadi saya berhipotesis mahasiswa UIN itu setengahnya merupakan vegetarian. Berarti setengahnya lagi bukan ya. Di sini hipotesis saya bisa saya tuangkan ke dalam H0 dan H1 ya. Jadi di sini H0-nya saya berhipotesis setengah dari populasi mahasiswa UIN vegetarian, berarti lawannya H1 Pi-nya tidak sama dengan setengah ya. Oke, nah pertanyaannya sekarang kan kita ingin tahu ya, apakah hipotesis saya itu benar nggak? Klaim saya itu benar nggak? Ya, bagaimana cara membuktikan klaim saya itu benar atau enggak? Ya berarti kan kita harus cek ke lapangan. Ya, cara mengeceknya gimana? Ya kita ambil aja sampel. Ya anggaplah saya nggak bisa mengamati setiap orang dalam populasi ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya ambil sampel. Ya, saya ambil 20 orang mahasiswa UIN, ternyata hanya 2 yang menyatakan bahwa dirinya vegetarian. Ya. Berarti dari sini kita bisa hitung berapa proporsi sampelnya. Kita bisa hitung P-nya atau bisa kita pakai notasi P-topi ya. P-topi, cara menghitungnya bagaimana? Ya kita hitung banyaknya sukses yang vegetarian dibagi dengan banyaknya kasus ya. Dalam hal ini N-nya 20 ya. Jadi estimasi untuk proporsi yang ada di populasi itu sama dengan 0,1 ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya 0,1 ini bisa nggak kita jadikan bukti untuk mendukung H0 atau kita jadikan bukti untuk menolak H0 ya. Nah, menurut kalian ide dari hipotesis itu kan kalau kita dapat sampel ya, buktinya 0,1, memang ini menurut kalian ini jauh nggak dari 0,5? Apakah 0,1 itu dekat dengan 0,5 sehingga kita terima H0 atau 0,1 ini cukup jauh dari 0,5 sehingga kita tolak H0. Kan idenya seperti itu ya. Jadi di sini atau enggak yang paling gampang ini deh. Supaya kalian paham ya konsep hipotesis ya. Kalau misalkan ini kan saya dapat 0,1. Kalau misalkan ya saya dapatkan proporsinya itu misalkan 0,49. 0,48. Jadi ada 2 kemungkinan ya, misalkan seperti ini. Menurut kalian nilai proporsi sampel mana yang lebih memungkinkan kita terima H0? Apakah proporsi 0,1 atau 0,48? 0,48 bukan, Bu? Ya, kenapa 0,48, Nindi? Itu tuh dia lebih mendekati ke 0,5 sih, Bu, kalau menurut saya. Ya, betul ya. Sebenarnya konsep hipotesis itu seperti ini ya. Kan tadi seperti saya sampaikan hanya ada 2 kemungkinan ya. H0 ditolak atau H0 itu kita terima ya. Gagal ditolak atau kita sebut terima aja deh. Jadi ada 2 kemungkinan. H0 itu ditolak ya. Atau H0 kita sebut aja H0 diterima ya. Nah, kapan H0 diterima? H0 itu diterima kalau sampel kita mendukung klaim kita bahwa nilai Pi-nya sama dengan 0,5 ya. Jadi bayangkan kalau H0 diterima ya. Jadi
H0 itu diterima kalau nilai proporsi sampel itu mendekati apa yang kita hipotesiskan pada populasi. Jadi P-nya itu mendekati nilai Pi. Ya. Jadi kalau misalkan, ini kan hipotesis itu kan sebenarnya kita berhipotesis mengenai populasi ya. Kita berhipotesis mengenai populasi dan apakah hipotesis kita itu didukung oleh sampel yang kita ambil atau tidak. Ya. Jadi kalau misalkan proporsi sampelnya mendekati 0,5, ya berarti kita terima H0-nya. Ya enggak? Jadi kan si sampel kita mendukung apa yang kita klaimkan. Ya, apa yang kita klaimkan. Jadi semakin mendekati proporsi sampel terhadap apa yang kita hipotesiskan di bawah H0, yang ini ya, berarti semakin besar kemungkinan kita terima H0. Ya. Jadi kalau semakin mendekati ya si nilai proporsi sampel terhadap proporsi populasinya, maka kita terima. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan nilai P-nya itu jauh lebih besar daripada Pi? Atau jauh lebih besar, bisa juga jauh lebih kecil ya. Yang pasti berbeda jauh ya. Atau kita sebut biasanya P-nya berbeda jauh dari nilai Pi-nya ya. Jadi kalau misalkan berbeda jauh ya jelas artinya hipotesisnya kita nggak dukung ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan Nindi ya, kemungkinan besar kalau kita punya dua kemungkinan, yang satu P-nya 0,1, yang satu 0,48, maka proporsi sampel yang kita dapatkan 0,48 ini akan jauh lebih mendukung terima H0. Kenapa? Karena 0,48 itu dekat dengan 0,5. Ya. Tapi kalau 0,1 ini kan semakin jauh ya dari nilai yang ada di bawah hipotesis nihil ya. Jadi ini akan semakin besar kemungkinan kita menolak H0 ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau saya dapatkan nilainya 0,4? Menurut kalian ini lebih cenderung mendukung H0 atau menolak H0? Kalau saya dapatkan proporsinya 0,4. Atau yang paling ekstrim deh, jangan 0,4. Misalkan 0,3. Kalian lebih pilih apa? Mendukung atau menolak H0? Menolak, Bu. Siapa tadi menyebutkan? Raffi. Raffi. Oke, Raffi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi kalau menurut, ini relatif ya. Ya makanya saya sebut relatif ya. Orang bisa katakan 0,3 itu dekat dengan 0,5 ya bisa juga jauh ya. Tapi kalau 0,1 menurut kalian gimana? Jelas jauh ya daripada 0,5 ya. Makanya di sini kalau kita menggunakan skala data asli ya, ini sebenarnya sifatnya jadi subjektif ya. Ada yang bilang 0,3 dekat dengan 0,5. Tapi ada juga yang bilang oh mungkin itu juga cukup jauh dari 0,5 ya. Makanya di sini kalau kita hanya mengandalkan proporsi sampel seperti ini kita bandingkan dengan proporsi yang ada di populasi yang kita hipotesiskan, ini sulit ya karena sifatnya relatif ya. Sama seperti kalau misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Menurut kalian uang saya banyak apa sedikit? 1 juta. Banyak nggak uang saya 1 juta? Sedikit, Bu. Ya, kenapa sedikit? Ya itu relatif ya. Ya nggak masalah bilang sedikit. Sedikit kalau saya pengen beli mobil, itu sedikit. Tapi kalau untuk saya belikan permen, ya jelas uang saya banyak ya. Jadi sama, seperti itu yang namanya bilangan itu relatif ya. Sama seperti di sini relatif. Jadi kita nggak bisa langsung menentukan ya kenapa untuk menentukan ya apakah si data kita ya proporsi sampel kita itu dekat dengan proporsi yang ada di parameter. Nah makanya di statistik itu diciptakanlah yang namanya Z-score. Ya pernah dengar Z-score? Dulu kalau kalian hitung mungkin tahu rumusnya X dikurangi X bar dibagi S. Ya, dulu pernah ingat ini? Atau udah lupa? Z-score. Hah? Ingat ya? Jadi Z-score ini apa? Z-score itu digunakan supaya yang sifatnya relatif itu jadi baku. Ya, makanya Z-score ini kan kita sebut sebagai skor baku.
Ya, ini disebut juga skor baku. Nah, kalau skor baku, ini sudah ada biasanya ketetapannya ya. Nanti kan ini berkaitan dengan nilai alfa. Ya. Biasanya kalau kita berbicara skor baku, misalkan dia berdistribusi normal, ya, katakanlah Z-nya ini berdistribusi normal baku ya, 0, 1, ya, berarti ini distribusinya, ini 0, ya, 0 itu kan menyatakan pusatnya, min-nya 0, ya. Di sini kita bakukan, biasanya kalau nilainya berada di antara minus 2 sampai dengan 2, ya, ini kita katakan datanya cukup dekat dengan 0. Ya, jadi kalau saya punya nilai skor bakunya ada di sini ya, ada di sini, ya entah itu minus 1,7 atau 1,8, yang pasti ada di antara minus 2 sama 2, kita katakan nilainya tidak berbeda jauh dari 0. Ya, jadi mungkin kalau kita kembali mengingat ya, misalkan kita berbicara min, kita hipotesiskan mu-nya sama dengan 0, atau mu-nya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian misalkan kita dapatkan sampel ya. Misalkan dari sampel data kita dapatkan X-bar-nya sama dengan 5. Nah, ini pertanyaannya sama. Apakah X-bar sama dengan 5 ini mendukung H0, atau artinya dengan kata lain 5 itu kita katakan cukup dekat dengan 0 sehingga H0 kita terima, atau sebaliknya 5 itu kita katakan cukup jauh dari 0 sehingga H0-nya kita tolak. Ya. Nah, X-bar 5 ini sebenarnya abu-abu ya, relatif ya, bisa dekat, bisa jauh ya. Kecuali saya dapat X-bar-nya misalkan saya dapatkan 0,01. Kalau ini kemungkinan besar kita terima H0. Ya enggak? Karena X-bar-nya ini mendekati nilai 0. Tapi kalau 5, ya ini relatif ya. Ada yang bisa dekat, ada yang bisa jauh ya. Nah, makanya di sini kita nggak bisa menggunakan skala data asli untuk menyatakan apakah dia dekat dengan nilai di bawah H0 atau jauh dari H0 ya. Jadi yang kita lakukan apa? Ya kita transformasi, kita gunakan rumus z-score ya. Jadi 5 ini kita transformasi, kita hitung z-score-nya ya. Nah, kalau z-score dari angka 5 ini nilainya berada di antara sini ya, minus 2 sampai 2, nanti artinya kita katakan cukup dekat dengan 0. Ya, jadi kalau cukup dekat dengan 0, berarti kesimpulannya apa? Kita terima H0. Ya. Tapi kalau nilai z-score-nya berada di luar minus 2, ya ada di sini. Ada di sini ya, yang hijau, sebelah kiri atau sebelah kanan, makanya kita bilang tolak. Ya. Jadi kalau dulu kalian ingat ya, ini adalah daerah penolakan H0 yang ada di luar. Tapi yang di dalam itu adalah daerah penerimaan H0. Ya, jadi filosofinya dari situ ya. Kenapa yang di tengah itu kita katakan terima? Karena biasanya ini skornya udah baku. Ya, skor apapun kita bakukan dengan z-score. Ketika berada di antara minus 2 sampai 2, ini berarti kalau kita pakai alfanya sama dengan 5% ya. Ini kita berbicara alfanya 5%. Ya. Ini 5%. Ya. Ini sebenarnya bukan minus 2 pas ya, tapi ini pendekatan. Ini biasanya dari minus 1,96. Ini 2 itu dari 1,96 ya. Jadi kalau ingat ya, titik kritis. Dulu ini kita sebut titik kritis ya. Jadi kalau alfanya 5%, titik kritisnya minus 1,96 sama 1,96 ya. Jadi kalau misalkan statistik ujinya ya, statistik uji itu kan sebenarnya nilai z-score. Ya, jadi kalau kalian amati ya, rumus statistik uji itu adalah menghitung z-score. Jadi seperti ini, ya. Ini sebenarnya menghitung z-score. Ini adalah proporsinya dikurangi sama seperti ini ya. Cuman ini kita ganti, x-nya jadi proporsi dikurangi dengan min dari proporsi. Min dari proporsi apa? Itu adalah pi. Dibagi dengan apa? Standar deviasi dari X. Tapi di sini standar deviasi barangnya bukan X, tapi standar deviasi dari proporsi. Ya. Standar deviasi dari proporsi sampel apa? Yaitu standar error dari proporsi sampel, ya. Makanya di bawah ini adalah standar deviasi, ya. Jadi statistik uji itu pada prinsipnya menghitung z-score ya, supaya memudahkan kita untuk menentukan kapan dia jauh
dari nilai di bawah hipotesis nihil atau jauh dekat dari nilai yang ada di bawah hipotesis nihil. Ya. Sampai situ tambah pusing nggak? Atau sudah jelas? Ya. Jadi di sini kita nggak bisa ya sekali lagi, tapi idenya, filosofinya gitu ya. Kalau semakin dekat si proporsi sampel ya, jadi kita kembali ke proporsi sampel, ya. Semakin dekat proporsi sampel terhadap parameter yang ada di bawah H0, berarti itu kemungkinan besar kita dukung H0-nya, berarti kita terima ya. Tapi kalau proporsi sampelnya semakin jauh daripada nilai yang ada di bawah hipotesis nihil, ya berarti kemungkinan besar kita tolak ya. Nah, batasannya apa? Dekat atau enggaknya ya tadi ya, harus kita ubah dulu ke dalam z-score ya. Jadi kita ubah dulu dalam z-score, kita pakai rumus yang ini. Nah, kita pakai rumus yang ya ini ya, rumus yang ini. Ya. Jadi kalau pakai statistik uji skor tes ya, kita ubah z-score-nya pakai rumus yang ini. Ya. Kalau nilainya berada di antara minus 1,96 sampai 1,96, kita pakai alfa 5% ya berarti kita terima H0 ya. Tapi kalau pakai wall test juga sama, kita hitung z-score juga, tapi rumusnya yang ini. Ya, jadi prinsipnya sama, menghitung z-score ya. Jadi contohnya di sini sudah saya hitungkan ya, tinggal kita substitusi aja rumusnya ya. Jadi tadi ini P-nya ya. P-nya tadi kita hitung dari data 0,1 dikurangi ini adalah P0. P0 itu adalah nilai yang ada di bawah hipotesis nihil ya, 0,5. Dibagi dengan standar deviasinya, ya standar deviasinya atau standar errornya kalau skor tes, nilai P-nya diestimasi dengan P0. Ya, dengan P0 dibagi dengan N-nya 20 ya. Silakan nanti coba dihitung, diperoleh minus 3,578. Ya. Dengan cara yang sama, wall juga bisa kita hitung ya. Ini sama rumusnya yang atas. Ini adalah proporsi sampel dikurangi dengan nilai P0. Ya. Dibagi dengan standar errornya, cuman kalau yang wall ini kita ganti ya. P-nya kita estimasi dengan nilai P0. Ini nilai P0. Ya. Diperoleh nilainya minus 5,963. Ya, sekarang kalau kita, karena kita tahu statistik uji ya, baik skor maupun wall test, ini kan sama-sama mengikuti distribusi normal baku. Ya, makanya kriteria penolakan ataupun penerimaan H0, kita bisa menggunakan yang ini, ya, distribusi normal bakunya. Ya, nah diperoleh ini kita lihat statistik ujinya minus 3,5. Minus 3,5 kan berarti di sini ya, posisinya. Berarti minus 3,5 ini jatuh di daerah penolakan H0. Jadi dengan kata lain 0,1 itu kita katakan cukup jauh dari 0,5. Ya. Kita katakan cukup jauh dari 0,5 sehingga kita tolak H0. Kalau pakai yang skor test ya. Begitu juga wall test kita dapatkan z-score-nya minus 5. Lebih jauh lagi di sini ya. Yang di sini. Ini minus 5 di sini ya. Tapi kesimpulannya sama. Sama-sama menunjukkan apa? Bahwa 0,1 itu cukup jauh dari 0,5 sehingga kita tolak H0. Ya. Tapi lain halnya, misalkan kita dapatkan ZS-nya ini misalkan kita dapatkan minus 1,2 ya. Kalau minus 1,2 kan ada di sini. Ya. Berarti karena di sini dia dekat dengan 0. Ya. Dekat dengan 0 artinya berarti kita katakan si proporsi sampelnya cukup dekat dengan 0 sehingga kita simpulkan terima H0-nya. Ya. Jadi itu ya ide dari uji hipotesisnya. Sama ya. Jadi waktu kalian dulu melakukan uji hipotesis untuk min ya sama, menghitung z-score. Yang seperti ini ya. Begitu juga sama proporsi juga sama. Ya. Di sini kita menggunakan, kita bakukan dulu skornya. Ya, kita bakukan skornya untuk menentukan apakah data kita ya, data sampelnya itu mendukung apa yang kita hipotesiskan di bawah H0.
Oke, nah ini kan bagaimana cara kita menyimpulkan apakah H0 ditolak atau diterima? Kan ada dua cara ya. Yang ini caranya dengan cara membandingkan titik kritis ya. Jadi ini kita bandingkan statistik ujinya dengan titik kritisnya 1,96 ya. Jadi karena misalkan nilai mutlaknya ya, kita mutlakkan dia lebih besar dari titik kritis ya. Ini juga sama, nilai mutlaknya lebih besar dari titik kritis, berarti kita tolak H0. Atau cara kedua, kita hitung p-value ya. Cara menghitung p-value itu bagaimana? Nah, yang disebut p-value itu apa? P-value itu adalah peluang ya. P-value itu dari istilah P-nya probability. Jadi p-value, P-nya itu dari kata probability ya. Probability. Nah, p-value itu apa? P-value itu adalah peluang mendapatkan nilai statistik uji yang se-ekstrim atau lebih ekstrim daripada statistik uji yang kita amati. Ya. Bingung ya definisinya apa? Ya. Oke, saya tuliskan aja nih. P-value itu adalah peluang mendapatkan statistik uji Ibu maaf, iya. gambarnya nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan ya. Saya pakai ini deh, pakai warna lain ya sebentar. Bukan, maksudnya share screen-nya, Bu. Oh, share screen-nya. Iya. Oh, sebentar. Kenapa ya? Oke, saya matiin dulu deh. Ya udah kelihatan sekarang? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ini kebaca ya, tulisan warna oranye kelihatan nggak? Terus saya ganti nih pakai warna lain deh. Terlihat, Ibu. Oke, jadi p-value itu adalah peluang ya, sesuai namanya p probability, peluang mendapatkan statistik uji yang se-ekstrim ya, yang se-ekstrim atau lebih ekstrim daripada statistik uji yang kita amati. Statistik uji yang diamati. Ini definisi p-value ya. Jadi peluang probabilitas mendapatkan statistik uji yang se-ekstrim atau lebih ekstrim daripada apa yang kita amati. Nah, statistik uji yang kita amati yang mana? Statistik uji yang kita amati, yang kita hitung, ya. Jadi kita punya proporsi sampel, kita hitung statistik ujinya, ya. Jadi statistik uji yang kita amati ya ini. Ini adalah statistik uji yang kita amati, yang kita dapatkan dari sampel data. Jadi kalau kita pakai skor test, ya berarti statistik uji yang kita amati minus 3,5. Kalau pakai wall test, berarti statistik uji yang kita amati minus 5,9. Ya. Oke, dari sini kita bisa hitung p-value-nya. Ya, berdasarkan definisinya, karena statistik ujinya, baik skor test maupun wall test ya, ini sama-sama mengikuti distribusi normal baku ya, 0,1. Ini pusatnya 0 ya. 0. Nah, di sini pertama misalkan kita pakai yang skor test ya. Yang kita amati berapa statistik ujinya? Minus 3,5. Posisinya di mana? Minus 3,5. Misalkan di sini ya. Ini minus 3,5. 78 ya. Oke. Nah, di sini sesuai definisinya peluang. Kalau kita punya distribusi luas di bawah kurva itu kan kita sebut peluang ya. Jadi kita tahu bahwa luas di bawah kurva distribusi ini peluangnya totalnya sama dengan 1. Ya, luas daerahnya sama dengan 1. Nah, peluang p-value ini karena kita definisikan mendapatkan statistik uji yang se-ekstrim atau lebih ekstrim daripada apa yang kita amati ya. Yang kita amati di sini. Yang lebih ekstrim itu yang mana? Yang lebih ekstrim itu yang ke sebelah kiri. Ya. Berarti yang dimaksud p-value ini yang saya arsir. Warna hijau inilah yang saya sebut dengan
value. Ya. Nah, cuma kebetulan karena hipotesisnya itu adalah dua arah, ya, sisi kiri sama sisi kanan, maka p-value-nya ini double ya. Jadi yang ekstrim itu yang di sebelah kiri sama yang di sebelah kanan. Ini 3,578. Jadi p-value itu adalah total peluang yang ada di ekor kiri sama di ekor kanan. Jadi kalau kita jumlahkan ini sama dengan nilai p-value. Ya. Begitu juga dengan wall test ya. Yang kita amati statistik ujinya minus 5,96. Ya. Kita gambarkan minus 5,96 berarti di sini ya. Ini minus 5,96. Berarti yang lebih ekstrim itu yang ke sebelah kiri. Luas daerah sebelah kiri minus 5,96. Nah, karena hipotesisnya dua arah, berarti ini ada dua sisi. Ya, ini plus 5,96. Ya. Jadi gabungan peluang yang kiri sama kanan inilah yang kita sebut p-value. Ya. Tapi kalau hipotesis alternatifnya satu sisi, misalkan H1-nya itu menyatakan P-nya lebih besar dari 0,5, maka nanti ini pengaruh menghitung p-value ya. Ini nanti p-value-nya yang lebih ekstrim, ya misalkan saya dapatkan statistik uji yang diamati misalkan 5,7 ya. Berarti 5,7 di sini. Ya. Berarti yang lebih ekstrim itu adalah yang di sebelah kanan. Ya. Jadi istilah ekstrim itu nanti dia mengikuti tanda dari hipotesis alternatifnya. Jadi kalau alternatifnya lebih besar, berarti ekstrimnya ke sebelah kanan. Tapi kalau misalkan H1-nya, P-nya lebih kecil dari 0,5, berarti p-value-nya itu dihitung ya dari nilai peluang yang ada di sebelah kiri. Ya, misalkan saya dapatkan statistik ujinya misalkan minus 3,7 ya. Berarti yang ekstrim itu yang mengikuti tandanya. Lebih kecil berarti yang di sebelah kiri. Ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan p-value. Ya. Nah, untuk tahu berapa peluangnya, luas daerahnya, ya itu. Kalian harus buka tabel Z ya. Kan dulu mungkin pernah baca ya, pernah mempelajari cara membaca tabel Z ya. Jadi untuk menghitung p-value, kalau cara manualnya kalian baca tabel Z ya. Nanti dilihat untuk nilai Z sekian, berapa nilai peluangnya. Ya. Atau sekarang kita bisa mengandalkan ada software ya. Kita bisa minta mengeluarkan nilai p-value-nya. Ya. Nah, gimana cara mengeluarkan p-value-nya, menghitung p-value ya, kalau diberikan suatu nilai statistik uji. Jadi tadi kita dapatkan skor tes ya. Statistik uji yang diamati adalah minus 3,578. Ya. Tadi seperti yang saya gambarkan di slide sebelumnya ya, yang disebut p-value untuk skor tes, tadi kan jumlah luas daerah sebelah kiri ditambah luas daerah sebelah kanan, peluangnya ya. Di mana ini batasnya ini adalah minus 3,578, yang ini adalah 3,578. Ya. Nah, menghitung p-value-nya bagaimana? Pertama, di sini bisa dilihat ya, kalau pakai R. Nah, ini kenapa saya kalikan 2? Karena di sini nanti yang dihitung pakai pinom itu hanya menghitung salah satu sisi aja. Ya. Jadi salah satu sisi yang dihitung, makanya di sini saya kalikan 2 untuk menjumlahkan yang ekor kiri sama ekor kanan. Ya. Nah, perintah untuk menghitung peluang ya, peluang atau luas daerah dari kurva normal 0,1, di sini perintahnya kita pakai pinom. P-nya itu dari probability ya. Probability dari distribusi normal ya. Kemudian argumen yang kita masukkan pertama ini adalah titik Z-nya, titik Z-score-nya atau statistik ujinya ya. Statistik ujinya minus 3,578 ya. Ini tadi yang kita hitung pakai skor tes ya. Kita masukkan koma, argumen berikutnya adalah lower dot tail sama dengan true. Artinya di sini kita minta lower dot tail ya. Tail itu ekor ya, ekor distribusi, lower itu yang sebelah kiri. Lower itu kan nilai rendah ya. Jadi kalau kita perhatikan distribusi semakin ke kiri, itu kan nilainya semakin rendah. Ya.
Kan nilai Z-nya kan semakin rendah ya, tapi semakin ke kanan itu nilai Z-nya semakin tinggi. Jadi lower dot tail sama dengan true, artinya benar ya. Kita minta untuk menghitung luas daerah yang ada di sebelah kiri kurva. Jadi sekali lagi lower dot tail true, ini kita minta untuk menghitung luas daerah kurva yang ada di sebelah kiri, yang ada di sini. Jadi nanti hasil dari yang ini ya, Pinom ini, dia menghitung luas daerah yang ini, yang sebelah kiri. Ya. Sebelah kanan, karena ini simetris, yang nggak perlu dihitung lagi, tinggal kita kalikan 2. Ya. Jadi kita dapat hasilnya ini ya, 0,0034 sekian. Ya. Ini karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya sama ya, kita tolak H0. Ya. Jadi kesimpulannya sama ya, pakai p-value ataupun pakai titik kritis ya. Yang ini juga sama. Tadi kita bandingkan dengan titik kritis, yang ini juga sama. Kesimpulannya tolak H0 ya. Begitu juga dengan sebentar di sini. Oh, saya ke sini dulu ya. Yang wall test juga sama ya. Yang di sini menghitung p-value, wall test juga sama. Idenya tadi peluang itu kan menghitung peluang yang lebih ekstrim ya daripada apa statistik uji yang kita amati ya. Tadi dari wall test kita dapatkan minus 5,9. Karena 2 sisi berarti kita hitung kiri kanan ya. Kita hitung kiri kanan. Pakai perintah yang sama, Pinom ya. Pinom minus 5,963. Koma, di sini juga sama lower tail, artinya kita minta luas daerah yang di sebelah kiri kurva. Ya. Jadi ini menghitung luas daerah yang ini. Ya. Kita kalikan 2, ya, karena kita menghitung, kita jumlahkan sisi kiri sama sisi kanan. Ya. Ini dapat 2,4 dikali 10 pangkat minus 9 ya. Ini kan 2,4 dikali 10 pangkat minus 0,9 ya. Ini sama, lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya tolak H0. Ya. Nah, di sini kenapa ada Pi CHISQ ya? Karena tadi di teori di slide sebelumnya masih ingat ya, kalau kita punya distribusi normal baku, misalkan X berdistribusi normal baku, ya, maka di sini bisa kita buktikan ya, ketika kita kuadratkan si X bar pubacaknya dia akan berdistribusi chi-square ya, dengan derajat kebebasannya adalah 1. Ya. Nah, makanya di sini kita coba hitung ya, statistik ujinya bukan sebagai distribusi normal baku, tetapi sebagai chi-square. Ya, caranya gimana? Chi-square itu kan kalau si nilainya kita kuadratkan. Ya. Jadi di sini kita punya statistik uji ya, dari si skor tes, minus 3,578, kita pangkatkan 2, maka sekarang ini statistik ujinya berdistribusi chi-square. Tutup, belum buka. Ya, di sini kita pakai PCHISQ ini dari probability chi-square ya. Jadi kita kasih tahu statistik ujinya yang kita kuadratkan dari skor tes. Kemudian kita tuliskan derajat kebebasannya 1 ya. Kemudian ini lower tail. Lower tail-nya sama dengan false. Artinya apa? Tutup nanti bentar lagi. Jadi ini misalkan chi-square ya. Chi-square itu kan dia agak miring ya ke sebelah kanan. Ya. Nah, di sini kenapa disebut lower tail sama dengan false? Artinya kita minta menghitung luas kurva yang bukan di sebelah kiri tapi sebelah kanan. Berarti yang dihitung yang ini ya. Ya. Jadi dihitung luar kurvanya, nanti diperoleh hasilnya 0,00346235 ya. Jadi ini sama hasilnya. Sebentar ya. Jadi di sini hasilnya sama ya, mau menggunakan chi-square ataupun skor tes ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Duduk dulu sebentar.
Malu tuh. Nangis ini. Duduk dulu. Oke, silakan ada pertanyaan. Udah jam 3 ya. Oke, saya mau melanjutkan ke sini, tapi ini juga lumayan sih. Kalau materinya saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan minggu depan aja ya. Untuk ini ya, yang likelihood ratio test ya. Di sini saya juga tadi niatnya saya sudah siapkan kuis ya, tapi kuisnya kan saya buatnya sampai materi ini ya. Jadi kita nggak ada kuis untuk minggu ini ya. Jadi nanti kuisnya untuk minggu depan setelah kita bahas yang likelihood ratio test. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup hari ini materinya? Kalau saya tidak ada. Oke. Nggak ada ya. Oke, saya tutup ya materi hari ini. Insya Allah kita